Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Vera akan melanjutkan materi tema 3 dengan muatan pelajaran SPDP, subtemanya 2 dan 3. Nah, anak-anak pasti suka ya menyanyi karena di sekolah ada pelajaran menyanyi, ada SSD dan SPDP. Anak-anak harus tahu hal-hal yang harus diperhatikan ketika bernyanyi. Yang pertama, memperhatikan intonasi atau tinggi rendahnya nada. Kemudian ekspresi wajah. Yang ketiga, sikap tubuh. Yang keempat, pelafalan lirik yang tepat. Yang kelima, artikulasi. Yang keenam adalah teknik pernapasan. Selain itu, anak-anak harus tahu juga apa saja yang harus dihindari ketika bernyanyi. Yang pertama, menyanyi dengan waktu yang terlalu lama akan menyebabkan kelelahan otot. Kemudian, terlalu memberikan penekanan untuk mencapai not-not tertentu yang dapat menyebabkan pita suara rusak. Yang ketiga, bernyanyi dengan teknik yang tidak tepat. Kemudian, yang keempat, istirahat yang kurang menyebabkan penumpukan lendir di tenggorokan. Jadi ketika hari ini mau nyanyi, misal, usahakan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melelahkan dan melakukan istirahat yang cukup. Yang kelima, anak-anak juga harus menghindari berlatih dengan tidak konsisten. Yang keenam, tidak menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, setelah tahu hal-hal yang harus diperhatikan maupun dihindari, pasti ingat ya tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antar nada. Jaraknya itu ada 1, ada setengah. Jadi tidak semua nada itu berjarak 1. Ada yang berjarak setengah. Jenis-jenis interval nada itu ada 8. Yang pertama interval prim, interval second, interval third, kemudian yang keempat interval quart atau quart, yang kelima interval quint atau quint, yang keenam sek, yang ketujuh septim, dan yang kedelapan interval octave. Interval prim, interval dari nada satu ke nada yang sama. Interval ini memiliki jarak 0 nada. Contohnya do ke do, re ke re, kemudian fa ke fa, dan mi ke mi. Selanjutnya interval second, interval dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Interval ini memiliki jarak 1 nada. Contohnya dari nada do ke re, kemudian dari re ke mi, selanjutnya fa ke sol, dan la ke si. Kemudian ada interval third, interval dari nada 1 ke nada ketiga. Jadi jumlah nadanya nanti 3. Interval ini memiliki jarak 2 nada. Contohnya do ke mi, sol ke si, fa ke la. Kemudian yang interval quart atau quart adalah interval 4 nada. Interval ini memiliki jarak 2,5 nada. Contohnya do ke fa, re ke sol, dan mi ke la. Interval quint atau quint, interval 5 nada. Interval ini memiliki jarak 3,5 nada. Contohnya do ke sol, mi ke si, fa ke do. Di sini do-nya itu do tinggi ya. Kemudian interval sek adalah interval 6 nada. Interval ini memiliki jarak 4,5 nada. Contohnya dari nada do ke nada la, dari nada re ke nada si. Kemudian ada interval septim dan interval oktav. Interval septim adalah interval 7 nada. Interval ini memiliki jarak 5,5 nada. Contohnya ada dari nada do ke nada si, dari nada re ke nada do tinggi. Kemudian yang interval oktav adalah interval 8 nada. Oktav ini menunjukkan pengulangan nada yang sama dalam tingkatan yang lebih tinggi.
Interval oktav memiliki jarak 6 nada. Contohnya dari do ke do tinggi, re tinggi ke re rendah. Jadi nadanya itu sama, tapi yang satu rendah, yang satu tinggi, boleh kebalikannya. Kemudian misal sol rendah ke sol tinggi, atau mi tinggi ke mi rendah. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Jadi dengan tabel ini anak-anak bisa melihat perbandingannya. Oke, kita lanjut ke memainkan lagu menggunakan alat musik. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Alat musik yang digunakan adalah alat musik ritmis dan melodis. Nah, alat musik ritmis sendiri adalah alat musik yang tidak memiliki tangga nada atau nadanya tidak tetap. Contohnya ada kendang, marakas, dan triangle. Selanjutnya alat musik melodis. Nah, ini adalah alat musik yang memiliki tangga nada yang menghasilkan nada atau melodi dalam sebuah lagu. Contohnya pianika, recorder, dan juga angklung. Selanjutnya musik instrumental. Musik instrumental adalah jenis musik yang disusun dengan suara alat musik tanpa suara vokal dan lirik lagu. Semua bunyi dihasilkan dari alat musik. Bentuk musik ini bisa berupa ensemble ataupun orkestra. Jadi instrumental ini adalah lagu yang isinya itu hanya menggunakan alat musiknya saja, tanpa suara dari penyanyi ataupun yang lain. Nah, sekian dari Bu Vera, silahkan dikerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.